Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ODX. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat DDL dan juga DML di SQL Yoke menggunakan MySQL. Baik, langsung saja kita buat dulu untuk database-nya. Di sini saya menggunakan nama database-nya Toko, kemudian kita coba runningkan. Di sini hasilnya sukses ya. Untuk mengeceknya kita menggunakan refresh object. Nah, di sini kita lihat untuk database-nya sudah muncul ya. Kemudian di sini kita coba untuk membuat tabel di dalam database Toko. Langsung saja create tabel barang, dan di sini saya kasih filenya itu ID barang dengan format tipe filenya integer, saya kasih lengthnya 10. Kemudian di sini saya kasih nama barang dengan tipe data varchar, dengan panjang karakternya saya kasih 50. Kemudian ID kategori, kemudian satuan saya kasih varchar juga, untuk panjangnya 10. Oh, bisa di sini tipe ya. Kemudian stok integer, kita kasih panjangnya 10. Primary key kita buat ID barang. Kemudian kita coba jalankan. Nah, di sini sukses ya kawan-kawan. Coba kita untuk melihat apakah tabel yang sudah dibuat. Di sini sudah ada ya di tabel barang. Kemudian kita coba untuk memanggil tabel yang ada di tabel barang. Coba kita panggil. Nah, ini muncul seperti ini ya. Kurang lebihnya ID barang, nama barang, ID kategori, satuan, dan ada stok. Di sini kita coba menggunakan alter tabel untuk menambah kolom di tabel barang. Alter tabel add, kita kasih contoh tanggal pembuatan, kita kasih tipe datanya varchar dengan panjang karakter 20. Coba kita jalankan. Nah, di sini sukses ya. Coba kita lihat dulu untuk tabel barangnya. Nah, di sini menambah satu kolom, yaitu tabel kolom tanggal pembuatan setelah kolom stok. Kemudian kita coba untuk menggunakan hapus alter tabel barang drop. Nah, di sini fungsi drop ini untuk menghapus data ya teman-teman, tanggal pembuatan. Nah, di sini coba kita jalankan. Di sini sukses ya. Coba kita cek dulu apakah sudah hilang kolom tanggal pembuatannya. Nah, di sini sudah tidak ada ya kolom untuk tanggal pembuatannya.
Dan langsung saja kita coba untuk menjalankan DML nya, yaitu ada insert, update, dan juga delete. Yang pertama kita coba untuk memasukkan data ke tabel barang. Langsung saja kita tulis insert into barang, kemudian kita tuliskan nama file yang ada di tabel barang. Itulah ada ID barang, kemudian nama barang, kemudian ada ID kategori, kemudian ada satuan, dan ada juga stok. Terus kita kasih nilai value. Untuk ID barangnya kita tulis angka 1 dengan nomor urut 1. Kemudian di nama barang kita kasih contohnya buku. Kemudian ID kategorinya kita kasih angka 1. Ini untuk menunjukkan kategori dengan ID 1. Kemudian kita tulis satuannya piece, dan kemudian stok kita bikin 10. Langsung coba kita jalankan. Nah, di sini sukses ya teman-teman. Kemudian coba untuk ngecek. Nah, di sini sudah masuk ya. Kemudian untuk selanjutnya kita coba insert dengan 5 record. Untuk yang kedua kita tuliskan ID barangnya kita tulis 2, kemudian barangnya kita tulis misalkan pensil dengan kategori 1, dan stok kita bikin 9. Ini kita jalankan. Nah, ini sukses ya. Coba kita cek lagi. Nah, ini pensil 1 dengan satuan piece, stoknya ada 9. Dan coba kita insert lagi dengan kategori 3. Kita kasih nama misalkan motul. Nah, ini kita bikin nanti ID kategorinya 2 karena beda kategori. Kita bikin stoknya menjadi 8. Langsung kita jalankan. Nah, di sini kita sukses ya. Coba kita cek lagi. Nah, di sini kita berhasil untuk insert dengan nama barang motul. Untuk yang keempatnya kita kasih nama, coba kita top 1. Untuk stoknya kita bikin sama 8. Kemudian kita jalankan. Ini sukses. Kita cek dulu untuk select barang ya, kita berhasil menginput dengan nama barang top 1. Dan untuk yang kelima ini kita kasih nama olinya misalkan Castrol. Nah, ini stoknya kita bikin 7. Nah, ini coba kita jalankan. Ini berhasil ya. Coba cek lagi. Oke, nah di sini kita sudah berhasil mengisi data di tabel barang dengan 5 record. Kemudian kita coba untuk menggunakan perintah update untuk edit data yang ada di tabel barang. Langsung saja kita update barang, set nama barang, nama barang sama dengan misalkan kita ballpoint.
where ID barang sama dengan yaitu kita ambil 1, kemudian kita jalankan apakah ini bisa berubah. Oke ya, sukses ya teman-teman. Kita cek lagi untuk select data from barangnya. Nah di sini datanya sudah berubah ya, nama barang sudah berubah menjadi ballpoint. Katanya sedikit goyang-goyang. Dan kita lanjut untuk menghapus data yang ada di tabel barang. Delete from barang where ID barang sama dengan 5. Jadi nanti di tabel barang dengan ID barang 5 itu akan terhapus secara otomatis. Langsung kita coba. Ini sukses ya. Langsung kita cek dulu apakah sini udah hilang datanya. Nah ini nomor 5 sudah berubah ya teman-teman. Kemudian kita coba input lagi untuk yang nomor 5 tadi, biar datanya kembali ke tabel barang. Nah, ini sukses ya teman-teman. Untuk insert di tabel barang mungkin itu saja. Selanjutnya kita akan membuat tabel dengan nama kategori. Langsung saja kita di sini tulis create tabel kategori dengan nama field, ID kategori, tipe filenya integer, dengan panjang karakter kita kasih angka 10. Kemudian nama kategori kita kasih tipe datanya varchar, panjang karakternya yaitu 50. Kemudian deskripsi kita kasih juga varchar dengan panjang karakternya 50 juga. Kemudian di sini saya akan buat lagi pengguna varchar, panjang karakter sama 50. Kemudian tanggal pembuatan kita kasih varchar juga, panjang karakter kita kasih 20 saja. Kemudian primary key di sini saya akan membuat primary key-nya ID kategori. Dan kita coba jalankan terlebih dahulu. Sini berhasil ya, sukses. Dan untuk selanjutnya kita akan mengecek apakah tabel kategori sudah selesai dibuat. Select bintang from kategori, langsung saja. Nah di sini sudah ada ya, ID kategori, nama kategori, deskripsi, pengguna, tanggal pembuatan. Kemudian kita coba alter tabel lagi, ini membuat kolom baru ataupun menghapus kolom yang diseleksi. Langsung saja alter tabel kategori, kemudian kita add misalkan tanggal pembuatan pembaruan, karena di sini sudah ada ya, pembaruan varchar
kita kasih 20. Kita coba dulu jalankan apakah ini bisa. Oh, kok error. Oh, di sini harusnya tidak boleh ada spasi. Coba kita, oh ini sukses ya teman-teman. Kita coba runningkan dulu. Nah, ini sudah ada ya tanggal pembaruan. Dan kita coba untuk drop kolom pembaruan. Di sini saya menggunakan drop ya. Drop tanggal pembaruan. Oke, langsung saja kita jalankan. Nah, ini sukses ya. Coba kita jalankan lagi, cek dulu. Nah, ini tanggal pembaruan sudah tidak ada. Dan kita coba untuk menginput data di tabel kategori. Langsung saja insert into kategori. Kita tuliskan filenya ID kategori, kemudian nama kategori, terus deskripsi, kemudian pengguna, kemudian tanggal pembuatan. Nah, di sini untuk nilainya kita kasih value. Kita coba untuk kategori 1. Kemudian kita tulis ATK, karena di tabel barang tadi untuk yang kategori 1 itu masuknya ATK ya, contohnya buku sama pensil tadi kita buat. Kemudian deskripsi kita buat misalkan alat tulis kantor. Untuk penggunanya kita coba office gitu aja. Nah, ini tanggal pembuatan kategori ini kita buat 07 hari ini ya, 03 tanggal 3 bulan 7 tahun 2023. Kemudian coba kita jalankan terlebih dahulu. Nah, ini sukses ya. Coba kita cek untuk value-nya di tabel kategori. Nah, di sini sudah masuk ya teman-teman. Untuk selanjutnya kita coba input data lagi di kategori nomor 2, yaitu kita coba kasih pelumas. Nah, ini kita kasih contoh deskripsinya, digunakan untuk scene itu aja. Sebagai contoh, ini penggunanya maintenance. Sama, kita kasih tanggal pembuatannya sama. Langsung kita coba untuk jalankan. Oke, sukses. Cek lagi. Nah, ini sudah berhasil ya teman. Kemudian kita kasih nomor 3 misalkan minyak. Nah, ini kita kasih contohnya bahan bakar. Nah, ini
sama kita kasih maintenance juga. Nah ini langsung saja kita coba masukkan datanya, kita cek lagi. Ini sukses ya, 3. Kemudian kita coba input lagi 4, kita kasih contoh baju gitu. Nah ini kita kasih baju anak. Nah ini misalkan kita anak-anak. Nah ini sukses. Kemudian kita kasih 5, ini kendaraan, ini misalkan motor gitulah, ini dewasa. Kita cek lagi di tabel kategori. Nah ini udah sesuai ya, ada 5 record yang ada di tabel kategori. Kemudian kita coba untuk menggunakan select join untuk kedua tabel, yaitu tabel barang dan juga kategori. Coba kita untuk menjoinkan dengan linear join, select bintang from barang, kita kasih variabelnya B, kemudian inner join dengan tabel kategori, kita kasih variabel K. Kemudian on, ini K, ini tabelnya namanya ID kategori. Kemudian yang di variabel B ini sama namanya ID kategori. Langsung kita jalankan terlebih dahulu untuk melihat hasilnya. Nah seperti ini ya contohnya teman-teman. Jadi tabel barang, ID barang, nama barang, ID kategori, satuan stok, ID kategori yang ada di tabel kategori ini nyambung jadinya. Dan kita akan mencoba select join menggunakan right join. Kita langsung saja select bintang from barang, kita sama aja, kita kasih variabel B. Kemudian coba right join kategori, kita kasih variabel K on k.id kategori sama dengan B ID kategori. Langsung kita jalankan. Nah untuk data yang enggak ada di sebelah kiri akan ditampilkan 0 karena kita akan fokus ke right join. Dan coba untuk left join, select bintang from barang, kita kasih variabel sama B, terus left join kategori K on k.id kategori sama dengan B ID kategori. Maaf salah, ID B ID kategori. Kita coba lihat. Nah datanya seperti ini ya, karena kita menggunakan left join. Kemudian kita akan mencoba menggunakan perintah trigger. Nah di sini untuk persyaratannya kita menggunakan trigger, kita harus membuat tabel, contohnya itu penjualan, karena di sini akan mengurangi stok yang ada di tabel barang. Langsung saja kita coba buat untuk
tabel misalkan penjualan, create tabel jual, kemudian kita kasih contoh ID jual, kita kasih variabel tipe datanya integer, panjang karakternya 10, kemudian ID barangnya, ID barang kita kasih integer 10 sama, kemudian nama barang kita kasih varchar 50, kemudian kita kasih harga varchar 20, kemudian jumlah kita kasih integer, tipe datanya 20 sama, primary key kita buat di sini ID jual. Oke, kita coba cek. Di sini ada error. Coba kita cek dulu untuk errornya ada di mana. Oh ya, di sini ternyata kurang awalnya. Kita coba jalankan lagi. Nah, ini sukses ya teman-teman. Kita coba cek untuk tabel yang penjualan. Coba kita select terlebih dahulu, select bintang from jual, kita cek. Nah, di sini sudah kita buat tabel jual ya, dengan fill ID jual, ID barang, nama barang, harga, jumlah. Tuh, kemudian kita akan mencoba membuat trigger. Tuliskan delimiter $, kemudian create trigger, kita kasih namanya penjualan, after insert on jual. Jadi di sini nanti akan men-trigger otomatis setelah insert di tabel jual. Kemudian for each row begin update barang set stok sama dengan stok kurangin new dot jumlah. Kita coba n, kita kasih $delimiter. Kita coba jalankan. Nah, di sini satu sukses ya teman-teman. Untuk mengeceknya di sini kita coba refresh dulu. Kita cek triggernya. Oh, di sini sudah ada penjualan. Jadi nanti ketika datanya diinsert di tabel penjualan, otomatis akan mengurangi stok yang ada di tabel barang. Untuk mencobanya, kita akan menginsert data di tabel penjualan. Kita coba seperti ini, insert into jual, kita tuliskan lagi ID jual, kemudian ID barang, terus nama barang, kemudian harga, jumlah, value, kita kasih value nya 1, misalkan di sini ballpoint, dan kita kasih harga 100.000. Untuk penjualannya kita kasih jumlahnya 1. Sebelumnya kita cek terlebih dahulu untuk data yang ada di tabel barang. Nah, di sini
stoknya ada 10, 9, 8, 8, 7. Coba kita insert di tabel penjualan. Coba kita insert terlebih dahulu. Oh, di sini tipe ya teman-teman. Kita ulang ya. Nah, ini sukses ya. Coba yang awalnya tadi stoknya 10, 9, 8, 8, 7 kita cek lagi. Nah, di sini sudah berkurang ya teman-teman. Ini stoknya berkurang jadi 9, ini 8, 7, 7, 6. Di sini berkurang semua ya, karena di sini tidak ada parameter untuk pengurangannya, hanya berdasarkan tabel barang dan juga di kolom stok. Kita coba sederhana ya pakai triggernya. Kemudian kita coba buat prosedur dulu untuk menampilkan di tabel barang. Kita coba delimiter dolar, kemudian create prosedur. Kita bikin nama prosedurnya tampil sebagai contoh begin, kemudian select. Yang akan kita tampilkan di sini nama barang, kemudian satuan stok from barang and dolar delimiter. Kita coba jalankan. Nah, di sini sukses ya. Untuk ngeceknya kita refresh dulu. Store proses prosedur. Nah, di sini sudah ada prosedur tampil. Kemudian kita coba untuk panggil call tampil. Nah, di sini ya teman-teman, menampilkan nama barang, satuan, dan juga stok berdasarkan nama yang kita cantumkan di value selectnya. Kemudian coba kita membuat prosedur dengan parameter. Kalau di atas ini kita tidak menggunakan parameter, untuk yang ini kita coba menggunakan parameter. Langsung saja delimiter dolar, kemudian create prosedur tampil BRG. Kita ambil contoh stok BRG, kita kasih tipe datanya varchar. Kemudian kita mulai begin, select nama barang, satuan stok from barang. Nah, di sini kita kasih parameter where stok sama dengan stok barang. Nah, value ini nanti akan menampilkan data yang ada di stok. Stok. Kemudian coba di sini and delimiter. Coba di sini kita jalankan terlebih dahulu, apakah di sini bisa tampil. Nah, ini sukses ya. Coba untuk kita refresh lagi. Nah, di sini ada dua prosedur yang kita buat. Untuk memanggilnya, untuk prosedur yang di bawah kita contohkan tampil barang. Nah, di sini parameternya kan kita pakai stok, jadi kita akan menampilkan data yang ada di kolom stok.
Contohnya kita ambil stok yang nilainya 8, langsung saja kita jalankan. Nah, di sini hanya ada satu barang saja yang stoknya ada 8. Ya, mungkin itu prosedur yang sederhana yang kita buat. Kemudian kita coba kan membuat function untuk menampilkan data yang ada di tabel barang. Kita langsung saja coba buat delimiter dolar, kemudian create function get barang, and barang kita ambil sampelnya ya, kita kasih tipe datanya integer, dan nanti hasilnya akan kita return integer juga, deterministik. Kemudian begin, kita deklarasikan dulu ya, hitung. Ini tipe datanya integer, select count. Nah, di sini saya akan menghitung stok yang ada di tabel barang. Bintang as jumlah barang into hitung from barang. Kita kasih parameternya where stock sama dengan n barang. Nah, kita return di variabel hitung. Kemudian coba kita n delimiter, coba akan kita jalankan terlebih dahulu fungsinya. Oh, di sini error ya teman-teman. Kita cek terlebih dahulu apakah ada yang salah. Di sini kita delimiter get function get barang, bikin deklarasi hitung select count as jumlah barang into hitung from barang where stock sama dengan n barang, kemudian return hitung. Nah, di sini kita ganti ya count ID barang dengan parameternya di tabel barang. Kita coba cek dulu, jalankan ya. Nah, ini sukses ya. Kita coba cek dulu di functionnya. Kemudian yang terakhir kita akan membuat view. Kita langsung saja create view, kemudian data barang as select barang, ID barang, kemudian barang, nama barang, kemudian kategori, nama kategori, kemudian kategori, deskripsi, from barang, kategori, where barang, ID kategori sama dengan kategori, ID kategori.
Di sini kita cek lagi, kemudian order by ID barang, kita langsung coba select bintang from data barang, kita jalankan. Ini tidak bisa, kita cek lagi barang, ID barang, kemudian barang, nama barang, kategori, nama kategori, kategori, deskripsi from barang, kategori where barang, ID kategori, kemudian sama dengan kategori, ID kategori, order by ID barang. Kita create dulu view-nya. Nah, di sini sukses ya. Kita coba di view. Nah, sini sudah ada ya. Kita jalankan. Nah, seperti ini ya, yang ditampilkan itu ID barang, nama barang, kategori, deskripsi sesuai value yang kita isikan di sini. Baik, cukup sekian.